Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Alhamdulillah, saya dan kita bersama sudah sampai di hari ke-6 bulan Ramadan. Kali ini saya akan memberikan berbagilah tentang bagaimana program K3 yang ada di bab 1 standar 3 kriteria 6. Kita tahu bersama bahwa di bab 3 itu, di bab 1 di standar 3 itu ada 6 kriteria ya. Pertama adalah ketersediaan SDM, itu bicara mengenai Anjab dan ABK. Yang kedua adalah bicara mengenai urian tugas. Yang ketiga adalah bicara mengenai ketersediaan akses pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pegawai atau karyawan. Yang keempatnya adalah bagaimana pengelolaan file kepegawaian. Yang kelimanya adalah bagaimana orientasi. Dan yang keenam adalah K3, program K3. Nah, kali ini saya akan membahas kriteria 6 yang jumlah EP-nya hanya 4 EP. Nah, moga-moga standar yang baru juga tidak jauh dari seperti ini. Rekan-rekan semuanya, memang ini rodo sedikit bukan sih membingungkan ya. Kenapa sih program K3 itu kok ada di bab 1, tetapi strukturnya itu ada di bab 5.1? Karena struktur mutu itu yang terdiri dari PJ mutu itu dibantu salah satunya oleh koordinator K3. Ada PJ KMP, ada PJ ada PJ MR, ada PJ PPI dan koordinator PPI, ada koordinator MR dan sebagainya. Salah satunya adalah program K3. Jadi strukturnya ada di bab 5.1, tetapi programnya kok kenapa ada di bab 1.3.6 ya. Tapi nggak apa-apa menurut saya lah ya. Sekali lagi memang ini cukup membingungkan bagi yang tidak membaca standar secara keseluruhan. Jadi sekali lagi strukturnya ada di bab 5, tapi pekerjaannya ada di bab 1. Sama juga halnya di 163 ya, bahwa tim audit itu ada di bab 5.1.1, tetapi bagaimana program audit ada di 163 ya. Ini nggak tahu ini, tapi nggak usah bingung guys ya. Jadi program K3 itu ada di 136, tetapi strukturnya ada di 5.1. Apalagi nanti jika diintegrasikan dengan MFK ini, karena program MFK itu bagian dari program K3. Kita lihat bersama-sama. EP yang pertama diminta tentang SK tentang program K3. Ini panduannya sudah ada, walaupun tidak diminta, tapi saya buatkan panduan program K3. Ini kita lihat SK program K3. Jadi kalau bicara mengenai K3 itu tidak akan lepas dari yang namanya Permenkes 52 tahun 2018 tentang K3 di Fasiankes. Ini SK-nya program K3. Saya menggunakan satu puskesmas di Cilacap ini guys. Ini dasar pertimbangannya bahwa FKTP yang selanjutnya dibilang Fasiankes adalah fasilitas kesehatan yang adalah alat tempat yang digunakan. Kemudian yang kedua bahwa K3 di Fasiankes adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi sumber daya manusia
fasilitas pelayanan kegiatan pasien pendampingan dan sebagainya. Kemudian yang C, bahwa bersangkutan pertimbangan sebagaimana huruf huruf A dan huruf B perlu mengungkapkan tentang K3 di Puskesmas. Ini mengingatnya ada undang-undang, kemudian ada undang-undang juga, undang-undang ini, kemudian PP tentang keselamatan dan kerja, PP 63 tentang keselamatan dan kesehatan terhadap pemakaian radiasi pasien, kemudian PP tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian PP 47 tentang FKT Fasiankes, ya, kemudian 52 ada ini, yang penting ini 52 tahun tentang itu, dan ada peraturan ini dan sebagainya. Boleh ditambahkan mengenai Permenkes 1421 atau Permenkes 34 tahun 2022, terserah teman-teman semua di Puskesmas ditambahkan, ya, yang baru-baru tadi Permenkes 14 tahun 2021 tentang perizinan kesehatan yang berisiko, kemudian Permenkes 34 tahun 2022 tentang standar akreditasi Puskesmas dan lain sebagainya, nanti turun-turunannya ada. Nah, ini SK-nya. Kemudian yang pertama adalah K3 di Fasiankes adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi sumber daya manusia. Yang kedua, sistem manajemen keselamatan adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan. Jadi SMK3 itu bagian dari sistem kesehatan secara keseluruhan, ya. Kemudian yang ketiga, sumber daya manusia di Fasiankes, semua tenaga yang bekerja di Fasiankes, baik itu pekerja alih daya maupun pekerja yang kontrak ataupun bekerja tetap di Puskesmas, dan bahkan semua pengunjung juga dijamin tentang keselamatannya. Ini programnya. Jadi ini SK diprogramkan. Kenapa? Karena untuk untuk memayungi SOP nanti di bawahnya banyak sekali SOP. Nah, ini maafin judulnya masih salah, program K3. Kerja. Ini pendahuluan sama lah, ya. Nah, sesuai dengan tujuannya, kemudian ini tujuannya. Nah, ini kegiatan pokoknya adalah seperti ini: pengenalan potensi bahaya dan penilaian risiko di Fasiankes, penerapan kewaspadaan standar dan sebagainya. Jadi program K3 itu jumlahnya ada 11, kita hitung, ya. A, pengenalan potensi bahaya dan pengendalian risiko K3. Yang kedua, nah ini yang pertama kan MFK kan, manajemen fasilitas dan keselamatan. Kemudian yang kedua, penerapan kewaspadaan standar. Ini PPI banget kan, ada 11 atau 10 program PPI di kewaspadaan standar. Ini yang tidak ada, ini penerapan prinsip ergonomis. Ini bisa dari postur, bisa dari waktu atau shift, pemeriksaan kesehatan berkala, kemudian imunisasi, pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di Fasiankes, pengolahan sarana dan prasarana dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja, ini ada di MFK. Pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja, ini ada di MFK juga, di ASPAK. Siap siaga menghadapi kondisi darurat bencana termasuk juga kebakaran,
ini ada di 145. Pengolahan berbahaya beracun ini ada di 143 di MFK, dan pengolahan limbah domestik ini juga ada di MFK ya. Ini cara melakukan kegiatannya seperti ini. Ini programnya ya. Ini program kewaspadaan standar ini bisa mengambil dari program PPI, terutama di bab 5.5.3 ya. Jadi implementasi program kewaspadaan standar. Nah, ini prinsip-prinsip ergonomis, postur kerja, cara kerja dengan gerakan berulang, shift kerja, durasi kerja, dan tata letak ruangan. Ada yang terlalu curam, tangganya mungkin juga harus dilakukan pengkajian ini berkala dengan setahun ini dan sebagainya. Ini programnya seperti ini ya, sarannya, kemudian cara melaksanakannya, dan ini waktunya ya. Oke. Kemudian EP2, di EP2 itu kita diminta mengenai bukti kegiatan kesehatan pemeriksaan secara berkala oleh puskesmas kepada seluruh karyawan ya. Kemudian materi pemeriksaannya apa saja, silakan disesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada di puskesmas atau kepentingan yang ada di puskesmas. Ya, ini kerangka acuannya ya. Saya buatkan kerangka acuan tentang pemeriksaan kesehatan berkala di puskesmas tahun 2020. Dan ini sebagai contoh saja lah ya. Ini belakangnya ini tujuannya ya. Ini kegiatan pokoknya pertama adalah perencanaan, menentukan sasaran dan sosialisasi, dan sosialisasi program. Yang kedua adalah menyusun jadwal kegiatan, membuat kerangka acuan, pengiriman surat. Jadi ini harus pengiriman surat ya, memberitahukan, menginformasikan, dan atau ini perencanaannya. Yang kedua pelaksanaan, ini maaf. Kegiatan. Yang pertama adalah pemeriksaan kepada seluruh pegawai. Kemudian sekali lagi mengenai materi pemeriksaannya, monggo disesuaikan dengan kebutuhan puskesmas atau kondisi keuangan di puskesmas ya. Ini kemudian cara melaksanakannya, petugas menentukan sasaran, jelas semuanya berkala. Petugas berkoordinasi dengan tim K3 iya, sesuai dengan prosedur dan acuan. Petugas membuat laporan kegiatan, monitoring evaluasi dan tindak lanjut. Kenapa harus tidak lanjut di sini? Karena nanti habis pemeriksaan nanti ada hasilnya. Nah, hasil itu tidak lanjuti ya, kemudian sebagainya. Ini jadwalnya seperti ini. Ini form pemeriksaan kesehatannya seperti ini ya. Ini bukti pemeriksaan kesehatan berkala pegawai UPT puskesmas ya. Misalkan hari Senin di aula puskesmas, jenis pemeriksaannya adalah tensi, gula darah, asam urat. Nah, ini hasil terlampir karena memang semuanya banyak, kemudian diverifikasi mana-mana karyawan atau pegawai yang hasilnya itu kurang baik dalam pemeriksaan kesehatan berkala, bisa di gula darah dan sebagainya. Maka tindak lanjutnya adalah dengan berkonsultasi dengan dokter. Nah, itu ya.
Kemudian kita ke EP berikutnya, yaitu EP 3. Ini mengenai imunisasi bagi karyawan atau petugas yang berisiko. Ini sudah saya buatkan KAK-nya. Ini KAK ajuan pemberian vaksinasi atau imunisasi ya. Imunisasi bagi pegawai yang berisiko infeksi di puskesmas. Ini sudah pendahuluannya. Ini tujuannya sudah pemberian imunisasi bagi pegawai yang berisiko tinggi. Tujuan khususnya adalah melakukan identifikasi tempat kerja unit yang berisiko, misalkan IGD, laboratorium, VK dan sebagainya. Apa di ruang TB orang-orangnya diidentifikasi, perencanaan mapping. Ketiga, melakukan monitoring evaluasi, dan yang keempat, tindak lanjut terhadap kegiatan konseling jika berkaitan dengan infeksi. Ini cara melakukan kegiatannya seperti ini: menentukan sasaran, membuat KAK, rencana imunisasi, memberikan informasi tentang rencana kegiatan imunisasi. Ini seperti ini kegiatannya. Ini kemudian EP bukti-buktinya, formnya juga sama saya kira. Bukti pemberian imunisasi, misalkan program hepatitis laksanakan tanggal sekian, laksanakan jumlah orang pegawai yang bersedia program, misalkan kan tergantung bagaimana kondisi puskesmas. Kalau mampunya dianggap punya risiko semuanya, ya kemarin dianggap risiko kena COVID semua, kemudian dilakukan vaksinasi COVID, ya nggak masalah ya. Kalau semua dianggap memiliki risiko, ini mungkin saya harus feedback dulu ke programnya ya. Nah ini KAK-nya nih. Ya. Pemberian imunisasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit. SDM Vaskes memiliki risiko tertular penyakit infeksi seperti hepatitis, influenza, varicella dan lain-lain. Penyakit infeksi dapat dicegah dengan imunisasi. SDM Vaskes harus mendapatkan imunisasi khusus, misalkan hepatitis, karena tingginya risiko hepatitis B pada SDM Vaskes. Ya, ini mungkin ya salah satunya adalah itu. Kalau misalkan dia nggak perlu vaksinasi atau imunisasi influenza, kenapa tidak? Itu tergantung bagaimana puskesmas itu menganggap sebuah need, sebuah kebutuhan bagi karyawan untuk melindungi karyawannya, saya kira itu. Kemudian yang terakhir adalah mengenai konseling ya. Jadi sekali lagi, kalau saya lihat dari EP1, EP2, EP3, EP4, 33, walaupun nanti dijabarkan juga di kriteria berikutnya di 1.4 mengenai MFK, ini kalau kita lihat itu kan dari mulai 5 of protection terhadap penyakit. Yang pertama adalah health promotion, yang kedua adalah health protection, yang ketiga adalah early diagnosis and treatment. Makanya kesehatan berkala, kemudian makanan bergizi bagi karyawan itu kan bagian dari health promotion. Kemudian pemberian imunisasi itu bagian dari health protection ya. Kemudian setelah dilakukan kesehatan berkala, kemudian ada hasil-hasil yang kurang baik laboratoriumnya, maka dilakukan namanya early diagnosis and treatment. Kemudian yang keempatnya adalah disabilitasi limitation, dan yang keempatnya ini adalah rehabilitasi. Jadi ini sesuatu yang tidak kita inginkan pasti, bahwa infeksi atau kecelakaan di tempat kerja ini memang luas ya. Bisa mohon maaf, karyawan pegawai puskesmas sedang menjalankan tugas, baik berangkat maupun pulang atau dinas luar, mengalami kecelakaan atau infeksi akibat kerja, baik di dalam gedung maupun di luar gedung, itu kita harus lakukan yang namanya rehabilitasi ya. Rehabilitasi itu baik psikis, sosial maupun mentalnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita membantu support sistemnya atau coping mekanismenya itu bisa
meningkat, sehingga kepercayaan dari karyawan itu untuk terus semangat dan ingin sehat itu juga tinggi, sehingga walaupun dia mengalami infeksi maupun kecelakaan kerja, harus dilakukan rehabilitasi mentalnya, fisiknya, dan dibantu oleh puskesmas karena dia bagian dari puskesmas. Ini SOP-nya demikian. Ini SOP konseling dan tindak lanjut karyawan terinfeksi. Nah, ini ya. Konseling proses komunikasi yang membantu klien mengenali dan mengatasi masalah dan membuat keputusan benar dan mengatasi masalah kesehatan yang dihadapinya. Karena biasanya orang-orang yang mengalami infeksi, mengalami kecelakaan akibat kerja, kemudian dia down mentalnya, kepercayaan dirinya kurang, maka perlu dilakukan rehabilitasi, dieksplorasi, kita dengarkan keluhan-keluhannya. Ini referensinya memakai Permenkes 52. Prosedurnya satu adalah petugas membuat janji dengan karyawan yang baper, ya paling tidak ngabari lah, Pak Bu, ini tim dari puskesmas mau silaturahim ke sana. Yang kedua, tugas mempersiapkan instrumen konselingnya. Ya walaupun teman sendiri, biar kita terarah di sana, kita juga buatkan instrumennya. Yang ketiga, petugas menanyakan kabar dan kondisi pegawai saat ini. Ini kalau sudah sampai rumah ya, sambil mendengarkan keluhan masalah kesehatan yang dia hadapi, yang cerita atau dihadapi. Yang keempat, petugas memberikan konseling, edukasi, dan tindak lanjut untuk karyawan yang terinfeksi penyakit cedera akibat kerja sesuai dengan masalah yang terjadi. Kemudian petugas menerima feedback, umpan balik terhadap bimbingan, konseling, sebagainya, dan sebagainya. Ini saya yakin luar biasa teman-teman semuanya. Ketika kita memiliki karyawan, punya teman pegawai yang mengalami seperti ini, kita kunjungi ke sana aja sudah luar biasa. Maka ini penting sekali bagaimana kita memberikan support system, copingnya biar meningkat, rasa percaya dirinya biar bertambah. Ini penting. Saya tuh guys, teman-teman semuanya, pembahasan pagi hari ini terkait dengan K3. Saya yakin besok saya akan lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Ini mungkin yang belum pernah saya bahas mengenai peran tim TPJP di 1.7 ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat. Akreditasi mudah dan menyenangkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.